Klaim asuransi umum. Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, klaim asuransi merupakan tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara pihak asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung. Jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung, bertujuan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi kepada pemegang polis tertanggung. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam klaim asuransi. Yang pertama adalah klaim sesuai dengan polis. Yang kedua, polis masih atau in force. Yang ketiga, polis tidak dalam masa tunggu. Yang keempat, polis termasuk dalam penanggungan. Prosedur klaim asuransi umum. Klaim manfaat kematian mempersiapkan dokumen seperti formulir klaim, surat keterangan kematian asli dari pihak rumah sakit bertanda tangan dokter yang menangani tertanggung, kwitansi pembayaran rumah sakit beserta rincian, akta kelahiran asli atau fotokopi yang dilegalisir, kartu tanda pengenal tertanggung, bukti pemakaman dari dinas pemakaman atau pihak berwenang. Untuk meninggal karena kecelakaan atau kematian tidak wajar, sertakan keterangan kepolisian dan surat visum. Untuk kematian di luar negeri, kematian diurus oleh pihak KBRI. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menghubungi pihak klaim asuransi, 2. Mengisi formulir klaim dengan lengkap, 3. Menyerahkan semua persyaratan klaim melalui email atau pos ke pihak asuransi. Prosedur klaim asuransi umum. Klaim perawatan kesehatan mempersiapkan dokumen seperti formulir klaim, rekam medis asli dari rumah sakit, rincian penggunaan alat-alat medis, obat-obatan, serta konsultasi selama perawatan di rumah sakit, tagihan dan kwitansi asli dari rumah sakit. Langkah-langkahnya: 1. Mengisi formulir klaim dengan lengkap, termasuk mencantumkan nomor identitas, nomor polis, nama lengkap pemegang polis. Yang kedua, menyertakan semua dokumen saat pengajuan klaim. Pengajuan klaim ini bisa dilakukan secara online atau offline. Prosedur klaim asuransi umum. Klaim manfaat asuransi rumah. Menyiapkan dokumen seperti formulir klaim yang sudah diisi lengkap, rincian barang yang hilang atau rusak, dan bukti pembelian untuk verifikasi. Lalu ada kronologi kejadian, foto tempat keluar masuk pencuri, serta keterangan kehilangan dari polisi untuk kasus pencurian, foto barang yang rusak, laporan teknis dari pihak yang memperbaiki rumah dan memuat penyebab kerusakan, proposal atau penawaran harga, dokumen persetujuan pembayaran klaim, dan pelepasan tuntutan atau yang biasa disebut claim discharge yang ditandatangani nasabah. Langkah-langkahnya, yang pertama, melaporkan kejadian ke petugas klaim asuransi kurang dari 7 hari setelah kejadian. Pihak asuransi menyuruh petugas loss adjuster atau peninjau untuk memeriksa kerusakan atau kehilangan. Pihak asuransi akan mengirimkan uang ke nasabah maksimal 7 hari setelah klaim disetujui. Lalu yang selanjutnya ada klaim manfaat kecelakaan. Mempersiapkan dokumen seperti surat keterangan kecelakaan dari pihak polisi, surat keterangan medis, atau surat kematian dari pihak rumah sakit. Membawa identitas korban dan ahli waris, kartu tanda penduduk atau KTP, buku nikah atau kartu keluarga, mendapatkan formulir pengajuan klaim di kantor Jasara Harja atau secara online melalui jasaraharja.co.id. Pengajuan tidak boleh lebih dari 6 bulan setelah kecelakaan. Lalu langkah-langkahnya, yang pertama, melaporkan kecelakaan, mengisi formulir, menyerahkan semua dokumen, dan persetujuan klaim dan penagihan dana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Tasya, NIM 59 akan menjelaskan tentang prosedur klaim asuransi umum pada kasus kecelakaan mobil. Saat kita mengendarai mobil dan kita mengalami kecelakaan, kita dapat mengajukan polis asuransi. Namun ada dokumen-dokumen yang perlu kita persiapkan. Pertama, formulir klaim yang sudah diisi secara lengkap. Kedua, fotokopi polis asuransi. Ketiga, fotokopi SIM dan KTP. Keempat, surat keterangan dari pihak kepolisian. Dan yang kelima, jika memungkinkan, bukti foto kendaraan saat mengalami kecelakaan.
Nah, apabila kecelakaan ini melibatkan pihak ketiga, maka ada tambahan dokumen yang perlu kita persiapkan, yaitu surat keterangan dari pihak ketiga yang menyatakan tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga di atas materai 6.000. Kedua, surat keterangan yang menyatakan bahwa pihak ketiga ini tidak memiliki polis asuransi. Ketiga, fotokopi SIM, KTP, dan STNK pihak ketiga. Dan yang terakhir, surat keterangan dari pihak kepolisian. Nah, langkah-langkahnya pertama kita harus melapor terlebih dahulu kepada pihak asuransi, baik melalui telepon atau online. Kedua, kita mengisi berkas-berkas tersebut secara lengkap. Ketiga, bengkel akan memulai perbaikan. Keempat, pihak asuransi akan melakukan survei ke bengkel. Dan perbaikan akan segera dimulai hingga selesai. Jika sudah selesai, maka tahap terakhir yaitu proses administrasi. Jika administrasi sudah selesai, maka kendaraan dapat dikembalikan. Selanjutnya, prosedur klaim asuransi umum pada kasus pencurian kendaraan. Dokumen-dokumen yang perlu kita persiapkan, pertama, formulir klaim yang sudah diisi secara lengkap. Kedua, fotokopi SIM, KTP, serta STNK. Ketiga, surat keterangan dari pihak kepolisian mengenai pencurian kendaraan. Dan yang terakhir, surat pemblokiran STNK. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita harus melapor terlebih dahulu kepada pihak asuransi, baik melalui online atau telepon. Kedua, kita melapor kepada pihak polisi. Ketiga, kita melengkapi dokumen-dokumen. Keempat, kita akan bertemu oleh pihak penyelidik. Setelah itu, pihak penyelidik akan menyerahkan laporan kita kepada pihak asuransi. Apabila dapat diklaim, maka pihak asuransi akan menerbitkan surat persetujuan serta reskrim. Namun, apabila tidak dapat diklaim, maka pihak asuransi akan menerbitkan surat penolakan. Selanjutnya, melengkapi klaim status, dan yang terakhir kita menerima pembayaran klaim. Perkenalkan, nama saya Yasrilia Zulfa Arianti, NIM 061, akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan penyelesaian sengketa klaim. Jadi penyelesaian sengketa klaim di sini ada pengadilan, merupakan jalur penyelesaian yang dikenal oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa yang terjadi. Selanjutnya ada arbitrase. Arbitrase ini adalah sebuah putusan bersifat final dan mengikat para pihak final dan binding agar putusan mempunyai kekuatan eksekutorial, maka putusan tersebut dalam jangka waktu 30 hari setelah dibacakan harus segera daftar ke pengadilan negeri. Selanjutnya ada contoh kasus. Jadi contoh kasus ini adalah tertanggung, ini adalah seorang wanita yang saat masuk asuransi dalam kondisi sehat. Dia meninggal karena kecelakaan 18 bulan kemudian, dengan penjelasan bahwa tertanggung sedang hamil dan tertabrak saat sedang menyeberang jalan. Ketika pemegang polis atau ahli waris mengajukan klaim, hal-hal yang perlu dilengkapi atau diserahkan sebagai lampiran bukti pengajuan klaim adalah berkas-berkas standar yang menjadi persyaratan seperti polis asli, pembayaran premi terakhir, formulir pengajuan klaim lengkap, KTP tertanggung dan ahli waris, serta kopi dokumen yang menjelaskan bahwa hubungan antara ahli waris dengan tertanggung, surat keterangan dokter atau rumah sakit jika tertanggung sempat dilarikan ke rumah sakit ataupun dokter, serta akte kematian asli sesuai dengan situasi dan kondisi kasus. Juga perlu juga dokumen yang dapat menjelaskan detail dari peristiwa tersebut. Peristiwa klaim terjadi pada public area, maka surat keterangan kepolisian atau surat laporan kepolisian harus dimintakan segera sebagai salah satu syarat pengajuan klaim. Apakah dokumen kronologi kecelakaan harus dibuat oleh ahli waris? Ya, karena pada klaim ini kondisi tertanggung saat sedang hamil bukan kondisi biasa atau umum. Setelah berkas-berkas klaim tersebut diterima lengkap, maka dilakukan analisa klaim dengan cara yang termudah, yaitu berdasarkan definisi dan pengecualian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.